Anda semua yang akan mengikuti, saudara-saudari bisa berikan berkat nanti jika mengikuti care group di manapun, grup apapun yang Anda pilih nanti. Selamat mengikuti care group. Nama saya Dian. Saya setelah mengikuti care group hampir 3 tahun ini menjadi sangat sabar, menjadi tenang, teratur berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin baca buku harian renungan. Karena itu saya sarankan supaya teman-teman juga menjadi anggota care group. Bergabung dengan care group di gereja kita, saya merasa banyak memiliki manfaatnya. Salah satunya adalah pertumbuhan iman. Care group menyediakan lingkungan yang mendukung untuk memahami firman Tuhan lebih dalam. Anggota kelompok seringkali menjadi tempat curhat dan sumber kekuatan di dalam masa-masa sulit. Mari kita bersama-sama membangun iman dan komunitas kita melalui care group IECLE. Kita bisa sharing, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain, dan kalau ada kesaksian kita lebih dikuatkan. Kita tuh merasakan hubungan yang erat seperti saudara satu dengan yang lain ya. Dan di grup kita tuh kira-kira cuma 8 sampai 10 orang ya. Jadi kita merasa seperti saudara sendiri. Saudara ya, seiman. jadi saudara seiman. Kalau ada masalah kita share bersama, kita mendoakan, saling mendoakan bersama. Saya merasa dengan adanya care group ini, hubungan yang biasanya cuma hari Sunday itu cuma hi bye gitu ya, cuma makan. Tapi dengan care group itu kita bisa menjalin hubungan dengan baik gitu. Khotbah di hari Minggu biasanya seringkali kan secara teori saja ya. Dan di CG ini saya sukanya itu lebih dikupas. Shalom semuanya, dan saya bersyukur karena lewat care group ini saya boleh belajar firman Tuhan. Selain itu saya juga boleh belajar bersaksi tentang kebaikan Tuhan, dan bersyukur ada teman-teman yang bisa mendengarkan dan memberikan support, kekuatan. Mari kita join, mari kita tumbuh bersama di dalam Tuhan. Halo teman-teman, saya Yus Samudro. Saya join program care group ini dari tahun lalu dan merasa dapat banyak anugerah. Dan kita sebagai anggota dari grup selalu senang untuk mendengar hal-hal yang membangun iman kita dan tetap terus mendoakan teman-teman yang perlu dukungan. Saya anjurkan untuk teman-teman consider untuk coba bergabung di care group dan memiliki open mind untuk belajar dan share berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Mari saya mengajak saudara-saudara semua untuk turut bergabung bersama kami dan temukan jawabannya di care group.
Tuhan telah memberikan setiap kita karunia-karunia rohani untuk kepentingan bersama. Kita dipanggil untuk melayani satu dengan yang lain di dalam membangun tubuh Kristus. Oleh karena itu, di dalam ministry Expo ini ada kesempatan bagi kita untuk dapat terlibat di dalam pelayanan-pelayanan yang ada di ICLA. Gereja ICLA ada 5 pilar utama yang menjadi landasan gereja. Pilar pertama, penyembahan. Pilar kedua, pemuridan. Pilar ketiga, persekutuan. Pilar keempat, pelayanan. Dan pilar kelima, penginjilan. Kita semua dipanggil untuk menyembah Tuhan, memuridkan orang percaya, bersekutu dengan saudara seiman, saling melayani dan memperhatikan satu dengan yang lain, dan memberitakan kabar baik. Di pilar penyembahan ada beberapa pelayanan yang saudara dapat terlibat. Yang pertama, choir. Apakah saudara memiliki talenta dalam bernyanyi dan ingin melayani Tuhan melalui suara Anda? Bergabunglah dengan choir ICLA. Singers. Saudara juga dapat bergabung melayani menjadi bagian tim singers. Bergabunglah dan kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan suara kita. Usher. Bergabunglah dengan tim usher. Layanilah satu dengan yang lain dan menjadilah berkat bagi setiap jemaat yang hadir. Multimedia, audiovisual, dan streaming. Apakah Anda tertarik dengan teknologi dan ingin melayani Tuhan melalui keterampilan tersebut? Saudara dapat terlibat melayani dalam tim multimedia, audiovisual, dan streaming. Pembagian makanan. Mari bergabung di dalam tim food serving. Saudara dapat melayani jemaat dengan membagikan makanan setelah ibadah, dan ini adalah kesempatan untuk melayani jemaat dengan penuh kasih. Untuk pendaftaran atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Bapak Sucipto Kosasi. Pilar kedua, pemuridan. Mari bergabung di dalam care group di mana kita dapat saling mendoakan, memperhatikan, mendukung, dan bertumbuh dalam iman. Bagi saudara yang tertarik ikut di dalam care group, silakan mendaftarkan diri Anda kepada Bapak Handi. Pilar ketiga, persekutuan. Di dalam pilar persekutuan, saudara dapat melayani dalam persekutuan usia indah yang diadakan sebulan sekali. Saudara dapat melayani sebagai pemimpin pujian, pemain musik, atau dalam paduan suara usia indah. Dan juga banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan tumpangan untuk hadir di dalam persekutuan usia indah. Bagi saudara yang terbebani dalam melayani antar jemput, saudara dapat mendaftarkan diri Anda. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat hubungi Bapak Iskandar. Pilar keempat, pelayanan. Mari bergabung di dalam tim perlawatan di mana kita dapat memberikan dukungan dan kasih bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit, bagi mereka yang sedang membutuhkan kekuatan dan doa, atau bagi mereka yang tidak bisa hadir di dalam ibadah gereja. Mari kita membawa kehangatan kasih Kristus melalui kehadiran dan perhatian Anda. Untuk bergabung di dalam tim perlawatan, silakan hubungi Ibu Lian. Pilar kelima, penginjilan. Mari ikut serta dalam tim misi dan membawa kabar baik ke seluruh dunia. Pelayanan berikut yang akan kita layani di dalam penginjilan adalah Operation Christmas Child, di mana kita mendukung pelayanan dari Samaritan Purse, membawa kabar baik kepada anak-anak dari berbagai belahan dunia dengan memberikan shoebox dan kabar baik berita Injil. Dengan menjadi bagian dari tim misi, saudara akan membantu di dalam packing shoebox dan membawanya ke tempat drop-off. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Silvina. Kita semua dipanggil untuk melayani sesuai dengan karunia yang telah Tuhan beri. Mari kita bergabung di dalam pelayanan gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersyukur di gereja ICLA ada pelayanan anak yang membantu mereka bertumbuh di dalam iman. Apakah saudara tahu betapa pentingnya mengajarkan anak-anak firman Tuhan sejak kecil? Mari kita melayani bersama untuk membangun generasi yang takut akan Tuhan. Kami membuka kesempatan bagi saudara yang terpanggil untuk melayani sebagai guru atau asisten dalam mengajar anak-anak usia 0-2 tahun, memperkenalkan mereka pada firman Tuhan sejak dini. Selain itu, saudara juga dapat mengajar anak-anak dari pre-K hingga kindergarten, serta kelas 3 hingga kelas 5. Kami sangat membutuhkan guru-guru yang dapat mengajarkan Alkitab dan nilai-nilai iman Kristen kepada anak-anak. Saudara juga dapat terlibat sebagai asisten untuk membantu dan mendukung guru dalam mengajar. Dukungan saudara sebagai asisten guru sangatlah dibutuhkan. Kami sangat merindukan anak-anak middle school untuk dapat terus bertumbuh dalam iman mereka. Bagi saudara yang memiliki karunia mengajar, mari bergabung dalam pelayanan mengajar anak-anak middle school
agar mereka dapat bertumbuh di dalam iman mereka. Atau bagi saudara yang memiliki bakat di dalam bermain musik seperti piano, gitar, atau ukulele, kami mengajak saudara untuk melayani dengan memimpin anak-anak dalam puji-pujian dan penyembahan. Ada begitu banyak pelayanan yang dapat saudara terlibat, mari kita melayani bersama sebagai wujud kasih kepada Tuhan dan sesama. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Esther. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Anda untuk bergabung dalam pelayanan pembersihan gereja. Menjaga kebersihan rumah Tuhan adalah bagian dari ibadah kita, memastikan tempat ibadah kita nyaman bagi semua jemaat. Mari kita ibaratkan gereja kita seperti rumah sendiri. Pasti kita akan menjaga kebersihan rumah kita. Apalagi ketika ada keluarga, teman, atau tamu yang datang ke rumah kita, tentu kita akan membuat rumah kita bersih, rapi, dan nyaman. Demikian juga dengan gereja kita. Gereja adalah rumah kita bersama. Melakukan pembersihan gereja adalah salah satu wujud pelayanan kita kepada Tuhan. Tugas dalam pelayanan pembersihan seperti berikut ini. Membersihkan ruang makan, menyapu dan mengepel lantai, membersihkan toilet dan area umum lainnya, dan membuang sampah. Aduh, pelayanan kok nyapu, ngepel, bersih-bersih toilet, dan buang sampah ya? Saudara, tahukah bahwa setiap minggu ada saudara-saudara kita yang melakukan pembersihan gereja dengan setia, dan mereka melakukan kebersihan gereja ini sebagai pelayanan mereka kepada Tuhan, karena gereja ini adalah rumah kita bersama. Selain itu, Anda juga dapat melayani dalam penutupan pintu gereja. Kami membutuhkan bagi saudara yang terbeban untuk melayani dalam menutup pintu gereja setelah ibadah. Pelayanan ini mencakup memastikan semua pintu dan jendela terkunci, mematikan lampu dan peralatan elektronik, dan melakukan pengecekan akhir sebelum meninggalkan gereja. Bagi saudara yang terbeban untuk melayani, Anda dapat menghubungi Bapak James Yunaidi. Mari kita bersama-sama menjaga dan merawat rumah Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjumpa lagi Bapak dan Ibu sekalian di cara doa Rabu malam hari. Gunakanlah waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk memulai pertemuan doa ini, dan semoga kita semua fokus untuk mencari bimbingan, penghiburan, dan kekuatan dari Tuhan, Bapa kita yang di surga. Tuhan itu akan selalu dekat dengan anggota-anggotanya yang selalu menyisihkan waktu untuk berkomunikasi melalui doa. Oleh karena itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan melalui saat teduh ini. Pembacaan nats panggilan di malam hari ini akan diambil dari buku Mazmur pasal 9 ayat 1-2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Marilah kita menyanyikan lagu yang pertama yang berjudul Tak Kutahukan Hari Esok. Tak kutahukan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang.
Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita kelak akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tuhanku, kami semua hadir di kehadapan-Mu dengan hati yang bersyukur dan selalu mencari bimbingan-Mu. Berkatilah pertemuan kami malam hari ini, dan kami ingin mengaku bahwa kami adalah milik-Mu dan ingin selalu berserah kepada-Mu. Berikan kami hikmat untuk memahami kehendak-Mu dan juga mengutarakan isi hati kepada-Mu, ya Bapa. Terima kasih pula di mana Pak Jose hari Minggu yang lalu sudah share mengenai khotbah dengan topik berani memeriksa diri, di mana kami semua harus introspeksi diri kita sendiri. Dan malam hari ini kami kembali mendapatkan berkat dengan mendengar firman-Mu mengenai penyembahan yang benar. Malam hari ini kami juga berdoa untuk kehadiran Roh Kudus di perkumpulan ini, dan terima kasih ya Bapak untuk mendengar dan hadir di kebaktian doa malam hari ini. Dalam nama Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu atas pimpinanmu di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang mendengar segala seruan doa kami. Kami bersyukur kerana malam ini kami dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami. Kami serahkan waktu ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 8 sampai 15. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu,
Barnabas dan Paulus mengojakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Bapak Ibu Saudara, di Amerika Serikat ada banyak taman nasional yang begitu indah. Dan salah satunya adalah Yosemite National Park. Saya percaya banyak dari kita pernah mengunjungi tempat ini. Saya ingat waktu saya kunjung ke sana, saya berdiri di depan pemandangan terowongan yang terkenal, menikmati panorama menakjubkan dari El Capitan, Half Dome, dan Bridalveil Fall. Dan lalu saya melihat ada seorang seniman di sana. Dia sedang menggambarkan pemandangan itu di kanvasnya. Lukisannya begitu luar biasa, menampilkan batu-batuan, sungai, bukit, langit, pohon, dengan warna-warna cerah dan detail rumit yang membuat lukisan itu terasa hidup. Banyak orang terpukau oleh karyanya. Mereka berkumpul di sana mengambil foto dan bisa membelinya, dan mereka mengagumi keindahan lukisan itu. Bapak Ibu Saudara, apakah lukisan yang indah ini adalah hasil imajinasi dari seniman tersebut? Tidak. Dia hanya melukiskan apa yang sudah ada, yaitu keagungan ciptaan Tuhan. Dia melukiskannya ke dalam kanvasnya. Sebenarnya seniman yang sejati bukanlah pria itu, melainkan sang pencipta yang merancang pemandangan yang menakjubkan di Yosemite National Park ini. Seniman tersebut mengambil inspirasi dari karya tangan Tuhan, menggunakan bakat yang diberikan kepadanya untuk mencerminkan keindahan alam. Pada kenyataannya, segala kemuliaan milik Tuhan, Sang Pencipta, yang menginspirasi dan memberdayakan kita untuk berkarya. Seperti banyak orang yang memuji sang seniman ini dan mengabaikan sang seniman yang sejati yaitu Tuhan, terkadang orang-orang salah mengarahkan pujian, melupakan bahwa sumber berkat sejati kita adalah Allah. Hari ini, saat kita merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 14, kita akan melihat bagaimana Paulus dan Barnabas mengalami situasi yang serupa dan bagaimana mereka mengalihkan kemuliaan kepada Allah, Sang Pencipta yang mulia. Perikop hari ini menceritakan tentang pelayanan Paulus dan Barnabas di kota Listra. Kisah ini tidak hanya menyoroti kuasa ajaib Tuhan, tetapi juga mengajarkan kita pelajaran tentang iman, kerendahan hati, dan arah yang benar untuk puji-pujian kita. Ayat 8 mengatakan di Listra ada seorang yang duduk saja kerana lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ini menekankan beratnya kondisinya. Bayangkan, hidup sepanjang hidup kita tanpa kemampuan untuk berjalan, tergantung pada orang lain untuk mobilitas dasar. Penderitaan pria ini mungkin sangat dikenal di komunitasnya, membuat mukjizat ini semakin mengherankan. Nah, ketika Paulus berbicara, pria lumpuh ini mendengarkan, dan ayat 9 mengatakan bahwa Paulus menatap langsung ke arahnya dan melihat bahwa pria lumpuh ini memiliki iman untuk disembuhkan. Ini penting karena menyoroti pentingnya iman dalam proses penyembuhan. Ini bukan hanya tentang percaya bahwa Tuhan ada, tetapi percaya bahwa Tuhan bisa dan akan bertindak di dalam kehidupan kita. Dan Paulus bertindak berdasarkan pengertian ini. Dia berseru kepada pria itu, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan pada saat itu juga, pria itu melonjak berdiri dan mulai berjalan. Ini bukan proses yang lambat dan bertahap, tetapi itu terjadi dengan begitu cepat. Dan pria itu tidak hanya berdiri, bahkan ia melonjak berdiri sebagai bukti dari totalitas penyembuhannya. Penyembuhan ajaib ini adalah bukti kuasa Tuhan dan pentingnya iman. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan masih melakukan hal-hal yang kelihatan mustahil di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi situasi yang tampaknya tidak ada jalan keluar, mari kita ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dia melihat iman kita. Tuhan mendengar doa-doa kita.
dan memiliki kuasa untuk mengubah situasi kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki iman kepada Tuhan? Apakah kita percaya bahwa Allah bisa dan akan bertindak di dalam kehidupan kita? Mari kita ingat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ayat 11 mengatakan, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Ketika orang banyak menyaksikan mujizat itu, mereka terkejut. Namun, apakah mereka percaya kepada Tuhan? Tidak. Reaksi mereka salah arah. Mereka mulai berseru, menyatakan bahwa Paulus dan Barnabas adalah dewa-dewa. Mereka bahkan sampai titik mempersiapkan korban untuk menghormati mereka dan memanggil Barnabas sebagai Zeus dan Paulus sebagai Hermes. Orang-orang Listra sangat menganut keyakinan berbagai dewa, dan mereka memiliki kuil yang didedikasikan untuk dewa-dewa mereka. Ketika mereka melihat penyembuhan ajaib itu, mereka menafsirkan melalui lensa kepercayaan mereka yang ada. Bagi mereka, tindakan yang begitu kuat hanya bisa dilakukan oleh dewa. Inilah sebabnya mengapa mereka mengidentifikasi Barnabas sebagai Zeus, pemimpin dewa-dewa, dan Paulus sebagai Hermes, dewa pembawa pesan, karena ia yang berbicara. Bagian dari kisah ini adalah pengingat yang jelas tentang betapa mudahnya orang dapat salah menempatkan pujian mereka. Orang banyak melihat mujizat, tetapi mereka salah memahami sumbernya. Mereka tidak memuliakan Tuhan yang sejati, malah mengarahkan penghormatan mereka kepada Paulus dan Barnabas. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita sendiri, kita harus berhati-hati tentang kemana kita mengarahkan pujian dan rasa syukur kita. Sangat mudah bagi kita untuk mengaitkan kesuksesan dengan usaha manusia, keberuntungan, atau faktor lainnya, dan mengabaikan karya Tuhan. Apakah itu pemulihan medis, kemajuan karir, atau berkat lainnya, kita harus ingat bahwa setiap pemberian yang baik datang dari atas. Kita harus selalu mengarahkan pujian kita kepada Tuhan, sumber sejati dari semua berkat. Nah, setelah Paulus dan Barnabas mendengar pemujaan dari orang banyak, apakah mereka jadi sombong dan merasa bahwa memang penyembuhan ini adalah usaha mereka sendiri? Tidak. Ayat 14 mengatakan bahwa mereka mengoyakkan pakaian mereka. Mengapa mereka melakukan hal seperti itu? Itu menandakan kesedihan yang mendalam. Mereka bergegas keluar dan memohon kepada orang banyak dan berkata, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu." Mereka mengarahkan perhatian dan pujian dari diri mereka sendiri kepada Allah yang hidup, yang menciptakan segala sesuatu. Nah, setelah itu mereka mengatakan, kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Nah, reaksi Paulus dan Barnabas mengajarkan kita pelajaran yang penting tentang kerendahan hati dan arah puji-pujian yang benar. Tidak peduli pekerjaan apa yang kita lakukan atau bakat apa yang kita miliki, semua kemuliaan milik Tuhan. Paulus dan Barnabas bisa saja menerima pujian dan penghormatan, tetapi mereka memilih untuk menghormati Tuhan. Mereka mengerti bahwa peran mereka adalah sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan rencananya. Kerendahan hati adalah mengenali posisi sejati kita di hadapan Tuhan. Ini adalah memahami bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Paulus dan Barnabas memberikan contoh kerendahan hati ini dengan mengoyakkan pakaian mereka dan dengan tegas menyangkal keilahian yang disematkan kepada mereka. Nah, mereka menggunakan kesempatan ini untuk berkhotbah tentang Tuhan yang sejati. Mereka mengalihkan perhatian orang-orang dari dewa-dewa palsu dan menuju pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara, kita juga harus belajar untuk merendahkan diri sendiri. Ketika kita menerima pujian atau pengakuan, kita harus mengarahkan kembali kepada Tuhan. Kita harus selalu ingat bahwa kita adalah alatnya, dan itu adalah kuasa Tuhan yang bekerja melalui kita.
Dengan melakukannya, kita tidak hanya menghormati Tuhan, tetapi juga memberikan kesaksian kepada orang lain tentang kebesaran Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita 3 hal. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan. Mari kita teguh dalam iman kepadanya. Percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk melakukan hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita, melebihi apapun yang dapat kita bayangkan. Yang kedua adalah arahkan pujian kepada Tuhan. Kita harus waspada kepada pujian-pujian yang salah tempat. Berhati-hatilah dalam memastikan bahwa pujian dan rasa syukur kita selalu diarahkan kepada Tuhan dan bukan kepada diri kita sendiri. Dalam setiap berkat dan kesuksesan, mari kita melihat tangan Tuhan dan memberikan kemuliaan yang layak untuknya. Yang ketiga adalah merendahkan diri sendiri. Seperti Paulus dan Barnabas, kita harus tetap rendah hati, selalu mengarahkan pujian yang kita terima kembali kepada Tuhan, mengakui bahwa kita hanyalah alat di tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu kerana Engkau adalah Tuhan yang melakukan mukjizat dan perbuatan ajaib. Engkau mampu melakukan segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia. Kita mohon tambahkan iman kepada kami, sehingga kami dapat menjadi alat di tangan-Mu untuk membawa orang-orang di sekitar kami mengenal-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah menyampaikan firman untuk menguatkan kita semua, dan marilah kita menyanyikan lagu yang kedua yang berjudul Lingkupiku. Dengan sayap-Mu naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas
semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari sama-sama kita akan berdoa syafaat bersama, saudara. Dan sebelum itu kita akan mau berdoa syukur. Mari saudara kita mau bersyukur atas perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita, di mana pada saat ini kita ada karena anugerah Tuhan. Dan kita mau bersyukur atas penyertaan Tuhan yang begitu nyata, minggu demi minggu telah kita lewati. Dan kita bersyukur saudara sudah sampai di pertengahan pada bulan Juli ini. Dan kita mau bersyukur juga atas setiap berkat yang telah Tuhan limpahkan atas hidup kita, bagi keluarga kita, untuk pekerjaan yang telah Tuhan sediakan, untuk rumah, untuk makanan yang selalu cukup, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya yang selalu Tuhan cukupkan bagi kehidupan kita. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan, mari kita berdoa syukur. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu oleh karena Tuhan, Engkau adalah Allah yang menyediakan. Engkau selalu menyediakan apapun yang kami perlukan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Dan kami bersyukur ya Tuhan atas perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami, dan juga bagi keluarga kami, dan juga untuk gerejamu, untuk kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, ada begitu banyak kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami yang telah kami rasakan, dan sungguh kami bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan telah Kau limpahkan bagi setiap kami. Pada saat ini kami mau memuji namamu, kami mau bersyukur, dan kami mau mengingat akan kebaikan-Mu, dan kami mau dengan hati penuh syukur memuji-Mu dan memuliakan namamu. Dan pada saat ini kami bersyukur ada waktu kami dapat berdoa syafaat. Berkati waktu ini di mana kami bisa bersama berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami mau serahkan waktu ini dan terus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita mau berdoa bagi setiap jemaat, ada kebangunan rohani yang baik untuk setiap jemaat, dan juga untuk Tuhan terus boleh melindungi dari mara bahaya atau mungkin dari segala cobaan yang ada di dalam tempat pekerjaan kita, di tempat tinggal, dan dimanapun Tuhan boleh melindungi. Yang kedua, saudara, mari kita terus doakan bagi setiap pekerjaan kita, pekerjaan dari jemaat. Mungkin ada yang mengalami tantangan, saudara, dengan rekan kerjanya, atau mungkin dengan manajer, dengan hal-hal lainnya. Ada juga yang mungkin bekerja dengan begitu capek, begitu lelah secara fisik. Kita mau doakan Tuhan berikan kekuatan. Mungkin ada juga, saudara, bagi mereka yang harus bekerja pada hari Minggu. Kita doakan Tuhan berikan kelancaran, Tuhan boleh menolong setiap jemaat agar Tuhan terus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu karena kami dapat berdoa bagi setiap jemaat-Mu. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk kerohanian setiap jemaat, setiap kami. Kami merindukan adanya kebangunan rohani, pertumbuhan rohani yang baik, agar kami terus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kami bisa mendapatkan disiplin rohani yang baik, dan kami tetap teguh berpegang kepadamu. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Kau lindungi dimanapun mereka berada, di dalam tempat kerja, di dalam keluarga, dan dimanapun ketika mereka harus pergi bekerja dan kemanapun mereka travel. Tuhan lindungi dari segala mara bahaya dan juga dari segala cobaan, sehingga tetap jemaat-Mu di dalam perlindungan tangan Tuhan saja. Yang kami juga berdoa khusus bagi pekerjaan setiap jemaat. Kami bersyukur ya Tuhan bagi jemaat yang sudah mendapatkan pekerjaan. Kami mau berdoa Tuhan Engkau yang boleh menolong, memberkati perusahaannya, pekerjaannya. Mungkin ada yang struggle dengan rekan kerja, mungkin ada struggle juga yang dengan pekerjaan yang begitu berat sehingga letih secara fisik. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan damai juga ketika mereka bekerja. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi mereka yang mungkin ada juga yang mencari pekerjaan. Tuhan sering boleh menyediakan. Dan kami mau berdoa Tuhan bagi mereka yang mungkin harus bekerja pada hari Minggu. Tuhan Kau sering boleh memberikan kelancaran sehingga mereka dapat datang beribadah pada hari Minggu. Dan Kau terus boleh mencukupkan apapun yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan, karena Kau telah mendengar seruan doa kami dan Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, ada berita duka cita, yaitu
beberapa hari yang lalu Ibu Rebecca punya cici telah dipanggil Tuhan di Indonesia, saudara. Dan kita mau berdoa, saudara, khusus bagi Ibu Rebecca, Tuhan sendiri yang boleh memberikan penghiburan dan juga kekuatan, dan juga keluarga cici dari Ibu Rebecca yang ditinggalkan di Indonesia, Tuhan sendiri yang boleh memberikan kekuatan. Kita juga mau berdoa, saudara, khusus bagi jemaat yang mengalami sakit penyakit pada saat ini, mereka yang harus terbaring di rumah, mereka mengalami kelemahan tubuh, Tuhan sendiri yang boleh memulihkan, menjamah, berikan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita mau berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa bersehati, berdoa bagi Ibu Rebecca, khusus bagi Bu Rebecca yang mengalami duka cita pada saat ini. Tuhan sendiri berikan kekuatan, berikan penghiburan dalam masa-masa tidak mudah ini. Kami mau serahkan ya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh memberikan damai-Mu bagi Ibu Rebecca dan juga seluruh keluarga dari cici dari Ibu Rebecca yang ditinggalkan di Indonesia, anak-anak dan juga serta cucu. Engkau sertai, Engkau sendiri yang boleh menopang dan memberkati, menguatkan mereka. Roh Kudus boleh menghiburkan mereka di tengah-tengah masa duka ini, sehingga mereka boleh merasakan akan penyertaan Tuhan yang begitu nyata. Kami juga mau mengingat berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, bagi mereka yang mungkin harus ada di rumah, mungkin ada sakit kelemahan tubuh pada tubuhnya. Tuhan, Kau sendiri boleh sertai, berikan kekuatan, Kau sendiri boleh menjamah, memulihkan, segala obat-obatan yang dimakan boleh menolong tubuhnya, boleh semakin membaik kembali. Dan terutama ya Tuhan, mereka tidak hilang harapan, mereka tetap terus percaya kepada Tuhan dan berikan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu bagi setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mendengar surat doa kami dan terus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa bagi ibadah minggu, saudara. Doakan saya akan melayani kembali. Doakan juga untuk Reverend Jana Louis, saudara, yang akan melayani dalam kebaktian bahasa Inggris. Tuhan boleh memberkati, sehingga Tuhan boleh memakai para hamba Tuhan dalam segala keterbatasannya. Tuhan boleh pakai. Doakan untuk ibadah, saudara seluruh yang melayani, Tuhan berkati, sehingga ibadah pada hari Minggu ketika jemaat datang, mereka dapat mengalami Tuhan dan boleh mendapatkan berkat Tuhan. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa dukung untuk meeting pengurus yang akan diadakan pada minggu ini. Doakan untuk para pemimpin yang telah Tuhan panggil. Tuhan berikan kerendahan hati di dalam mereka melayani. Tuhan berikan hikmat, bijaksana dalam untuk setiap pengurus. Kita mau berdoa akan dua hal ini. Ya Tuhan, kami mau serahkan untuk ibadah pada minggu ini dalam tangan Tuhan. Kami khusus berdoa bagi para hamba-Mu yang akan melayani dan juga untuk Ibu Jana yang akan melayani. Tuhan, Kau sering boleh memberkati dalam segala persiapannya. Kau urapi hamba-Mu, Kau boleh kuatkan dan juga berikan kesehatan yang baik dan juga boleh menyampaikan firman Tuhan berdasarkan apa yang Kau mau. Kau boleh memberkati seluruh yang melayani, seluruh aktivis, tim kerja yang melayani. Kau sendiri boleh memberkati mereka dalam segala persiapan pada minggu ini. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk para pemimpin, para pengurus, para pemimpin gereja ini. Berikan mereka kesatuan hati, kesabaran, dan juga dalam segala pelayanan mereka Kau berkati, sehingga sungguh dapat memuliakan nama Tuhan dan juga boleh menjadi berkat bagi khusus sebagai jemaat di ACLE. Kami mau serahkan seluruh gereja-Mu dalam tangan Tuhan dan terus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa, saudara, dalam beberapa minggu ini sudah di-sharingkan kepada jemaat tentang Ministry Expo, di mana jemaat itu bisa lebih tahu akan banyak pelayanan-pelayanan apa saja yang mereka dapat terlibat di dalam gereja. Kita berdoa Tuhan boleh menggerakkan setiap hati jemaat untuk dapat melayani. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa bagi generasi-generasi muda, anak-anak, dan juga sampai pemuda, remaja, saudara. Mereka, saudara, mungkin ada tantangan, kesulitan di dalam kultur budaya yang ada di Amerika ini. Mungkin mereka mengalami tantangan. Kita berdoa agar mereka tetap terus dekat kepada Tuhan, bertumbuh dalam iman, imannya tetap kuat, dan juga dijauhi dari segala pengaruh-pengaruh negatif yang ada. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu dapat digerakkan hatinya, mereka boleh melayani Tuhan. Kami sungguh bersyukur di mana gereja kami
ada satu kesempatan mereka dapat melayani. Tuhan gerakkan hati jemaat sehingga mereka mau melayani satu dengan yang lain dan melewati setiap pelayanan yang ada boleh memberkati setiap jemaat. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak, bagi pemuda, generasi yang muda, Kau sendiri boleh memberkati setiap gereja, generasi yang muda, mereka tetap hidup kudus, hidup taat kepadamu, dan mereka dijauhi dari segala pengaruh yang negatif. Kau berkati setiap dari English Service juga, Kau sendiri yang boleh menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati gerejamu dan Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa bagi Amerika khususnya, saudara. Kita mau berdoa khususnya bagi para pemimpin, khusus bagi calon pemimpin juga yang akan memimpin negeri ini. Dan kita tahu saudara beberapa waktu yang lalu terjadi penembakan yang terjadi ketika waktu kampanye. Kita doakan Tuhan sering boleh melindungi, menyertai, dan memberikan ketenangan bagi setiap rakyat yang di Amerika ini. Kita mau berdoa juga secara menyeluruh bagi di Amerika ini. Tuhan terus boleh memberkati dalam keadaan aman, dalam masa-masa ini diberikan kedamaian. Ada syuting juga berita di beberapa ada daerah lainnya di Amerika. Tuhan sering boleh melindungi, berikan kedamaian, berikan kesatuan dan keadaan yang aman. Dan juga doakan bagi orang-orang Kristen, saudara, agar Tuhan sendiri boleh menyertai dan memberkati. Mari kita berdoa. Kami serahkan negara Amerika ke dalam tangan Tuhan. Negara ini adalah milik-Mu, dan kami mau berserah bagi para pemerintahan ke dalam tangan-Mu saja. Baru-baru ini juga ya Tuhan, kami mendengar ada berita yang mengejutkan mengenai penembakan, dan kami mau serahkan ya Tuhan bagi para pemimpin, yang calon pemimpin bagi negara ini. Tuhan sendiri boleh memberikan perlindungan, Kau sendiri boleh menolong di dalam masa-masa ini, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan tetap diberikan ketenangan bagi masyarakat, dan situasi politik tetap dalam keadaan yang baik. Kau boleh memberkati juga ya Tuhan, bagi setiap rakyat yang ada di Amerika ini, berikan mereka keadaan yang aman, lindungi setiap rakyat, diberikan kedamaian dan juga kesatuan di dalam negara ini. Kami berdoa juga mengingat bagi orang-orang Kristen yang ada di Amerika ini. Kami rindui Tuhan agar sungguh mereka dapat tetap mengikut akan kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan tidak menyimpang ke kanan, dan mereka tetap berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Engkau sendiri boleh memberkati negara ini, berkati anak-anak Tuhan, gereja-gereja, para pemimpin dan hamba Tuhan, semua yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Yang terakhir kita mau berdoa bagi negara Israel dan juga peperangan yang terjadi dengan Israel dan juga Hamas, saudara. Ini masih terus terjadi, dan banyak sekali orang-orang yang harus meninggal akibat dampak dari peperangan ini yang masih terus berlangsung beberapa waktu ini. Kita dukung di dalam doa, saudara. Tuhan sering boleh menolong sehingga ada titik terang, sehingga ada rekonsiliasi. Terus doakan para pemimpin yang ada, Tuhan boleh campur tangan. Kita mau berdoa saudara bagi yang berduka, bagi mereka yang kehilangan keluarga, Tuhan sendiri boleh hiburkan. Bagi mereka kehilangan harapan, Tuhan boleh kuatkan. Dan terakhir kita mau berdoa bagi orang-orang Kristen, mereka terus boleh percaya kepada Tuhan, Tuhan sendiri boleh sertai. Kita mau berdoa. Kami mau berdoa Tuhan bagi negara-negara yang masih mengalami peperangan. Tuhan, Kau sering boleh menolong, campur tangan, menolong bagi negara-negara ini di mana peperangan masih berlangsung. Tuhan, Kau lembutkan hati mereka. Dan kami berdoa agar sungguh boleh ada kedamaian di antara kedua parti ini yang masih mengalami peperangan. Tuhan, tolong bagi para pemimpin diberikan hikmat bijaksana, dapat mengambil keputusan tepat, sehingga boleh tetap dalam keadaan yang baik. Kami mau serahkan juga ya Tuhan bagi mereka yang berduka, bagi mereka yang kehilangan keluarga dan teman. Kau boleh kuatkan mereka dalam masa-masa ini. Bagi mereka yang kehilangan harapan, Tuhan boleh kuatkan. Kau hiburkan mereka ya Tuhan. Dan tak lupa kami berdoa bagi orang-orang Kristen yang ada, yang mungkin mengalami situasi tidak mudah. Tuhan, Kau sertai dan Kau boleh menyertai mereka dalam masa-masa seperti ini. Dan kehidupan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membawa segala pergumulan pribadi, kita berdoa saudara.
Kami bersyukur Tuhan atas malam hari ini kami boleh berdoa syafaat bersama. Kami tahu ya Tuhan, kami sebagai manusia begitu banyak sekali pergumulan, begitu banyak yang kami khawatirkan, dan kami bersyukur di mana kami dapat berdoa karena kami mempunyai Tuhan sebagai gunung batu kami yang teguh, di mana kami mempunyai Tuhan benteng yang teguh, di mana kami dapat bersandar sepenuhnya hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, dengan seruan doa kami terpuji namamu Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus, nama yang ajaib. Amin. Marilah kita memanjatkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita semua mengakhiri kebaktian doa malam hari ini dengan menyanyikan lagu yang ketiga atau yang terakhir yang berjudul Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan.
kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Mari kita menerima berkat, saudara. Ya Tuhan, kiranya Kau sertai dan berkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini, dimanapun mereka berada, dalam kesehatan mereka. Kau sertai mereka, ya Tuhan, dalam kehidupan kerohanian mereka, ya Tuhan. Kau terus berkati sehingga kami terus bertumbuh dalam Engkau, dalam kehidupan, dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka. Kau berkati setiap kami, ya Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal boleh mencurahkan berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan atas malam hari ini, di mana kami dapat berdoa bersama. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Baik saudara, sungguh bersyukur saudara dapat mengikuti kebaktian doa pada malam hari ini. Tetap jaga kesehatan. Kita sampai ketemu lagi pada hari Minggu. Sampai jumpa. Kami mengundang Anda untuk bergabung dalam pelayanan pembersihan gereja. Menjaga kebersihan rumah Tuhan adalah bagian dari ibadah kita, memastikan tempat ibadah kita nyaman bagi semua jemaat. Mari kita ibaratkan gereja kita seperti rumah sendiri. Pasti kita akan menjaga kebersihan rumah kita. Apalagi ketika ada keluarga, teman, atau tamu yang datang ke rumah kita, tentu kita akan membuat rumah kita bersih, rapi, dan nyaman. Demikian juga dengan gereja kita. Gereja adalah rumah kita bersama. Melakukan pembersihan gereja adalah salah satu wujud pelayanan kita kepada Tuhan. Tugas dalam pelayanan pembersihan seperti berikut ini. Membersihkan ruang makan, menyapu dan mengepel lantai, membersihkan toilet dan area umum lainnya, dan membuang sampah. Aduh, pelayanan kok nyapu, ngepel, bersih-bersih toilet, dan buang sampah ya? Saudara, tahukah bahwa setiap minggu ada saudara-saudara kita yang melakukan pembersihan gereja dengan setia? Dan mereka melakukan kebersihan gereja ini sebagai pelayanan mereka kepada Tuhan, karena gereja ini adalah rumah kita bersama. Selain itu, Anda juga dapat melayani dalam penutupan pintu gereja. Kami membutuhkan bagi saudara yang terbeban untuk melayani dalam menutup pintu gereja setelah ibadah. Pelayanan ini mencakup memastikan semua pintu dan jendela terkunci, mematikan lampu dan peralatan elektronik, dan melakukan pengecekan akhir sebelum meninggalkan gereja. Bagi saudara yang terbeban untuk melayani, Anda dapat menghubungi Bapak James Yunaidi. Mari kita bersama-sama menjaga dan merawat rumah Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati.